Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winati Pitasari, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Language and Culture, the Essential Partnership. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya sendiri Mitra Aninda Deswara. Saya Mina Minatullah. Saya Mutia Aulia Pradipta. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Mina Minatullah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi kultural dan fungsi sosial dari bahasa itu sendiri. Yang pertama ada communicative exchange. Bahasa merupakan hal vital yang ada di dalam kehidupan kita. Tanpa bahasa, kita tidak dapat berbicara, membaca, menulis, mendengarkan orang lain, atau bahkan berbicara kepada diri sendiri atau berpikir. Akibatnya, kita tidak akan dapat berkomunikasi tanpa bahasa. Nah, selain dalam menyampaikan untuk berpikir, berbicara, dan lain halnya, komunikasi melalui bahasa juga dapat membuat kita menyampaikan emosi dan merilis stres kita. Selanjutnya, ada language and identity. Bahasa dalam kenyataannya memiliki peran yang lebih penting dari yang kita sadari. Bahasa dapat digunakan untuk membangun identitas nasional baru. Selain itu, penggunaan bahasa juga dapat berfungsi untuk mengatur orang-orang ke dalam suatu kelompok, menurut faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan bahkan tingkat pendapatan sosial. Seperti contohnya, ketika seseorang mengucapkan suatu bahasa, kita dapat tahu, oh bahasa ini bahasa lama, jadi orang ini dinilai sudah tua, seperti itu. Selanjutnya, ada language and unity. Bahasa yang sama memungkinkan individu membentuk kelompok dan terlibat dalam upaya kooperatif, baik dalam skala besar maupun kecil. Kosakata bersama memungkinkan kelompok untuk merekam dan melestarikan peristiwa masa lalu, meskipun sering dengan interpretasi yang selektif. Oleh karena itu, bahasa dapat membuat kita mempertahankan budaya kita sendiri. Selanjutnya ada language and culture. Yang pertama ada what is language? Apa itu bahasa? Pada tingkat yang paling dasar, bahasa merupakan seperangkat simbol atau tanda bersama yang disepakati bersama untuk digunakan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk menciptakan suatu makna. Hubungan antara tanda yang dipilih dan makna yang disepakati seringkali bersifat arbitrary. Jadi setiap daerah memiliki pemaknaan bahasa yang berbeda-beda. Nah, apa aja sih variasi dari suatu bahasa? Yang pertama ada aksen. Aksen adalah cara pengucapan suatu bahasa yang terdiri dari bahasa yang sama, tapi cara pengucapannya beda. Seperti misalnya antara aksen Inggris dan Amerika yang sama-sama menggunakan bahasa Inggris, namun cara pengucapannya berbeda. Yang kedua ada dialek. Jika aksen hanya cara pengucapannya saja, dialek ini memiliki kosakata atau bahkan tanda baca yang berbeda. Yang ketiga ada argot. Argot adalah kata pribadi yang khas budaya atau suatu kelompok yang memiliki pembauran makna dari yang sebenarnya. Jadi mereka menggunakan ini sebagai bentuk rasa identitas. Yang keempat ada slang. Slang ini dapat dikatakan sebagai bahasa gaul yang digunakan oleh suatu komunitas. Slang ini dapat didasarkan berdasarkan wilayah, budaya, atau kelompok tertentu. Yang terakhir ada branding. Branding ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Yang selanjutnya ada the symbiosis of language and culture. Untuk memiliki budaya, bahasa diperlukan agar anggota kelompok dapat berbagi pengetahuan mengenai keyakinan, nilai, dan perilaku, serta terlibat dalam upaya komunal. Pada gilirannya, budaya yang diperlukan untuk mengorganisasikan individu-individu yang berbeda ke dalam kelompok yang kohesif, sehingga keyakinan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunal tersebut dapat berkembang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada bahasa sebagai refleksi nilai budaya. Konteks tinggi dan rendah. Konsep Edward T. Hawke tentang budaya konteks tinggi dan rendah. Beliau mengatakan Jepang sebagai budaya konteks tinggi. Klasifikasi ini menjadi mudah terlihat dalam bahasa Jepang, mengandung banyak kata yang memiliki pengucapan yang sama tetapi beda arti.
sedangkan budaya dengan konteks rendah diklasifikasikan pada negara Amerika Serikat. Jarak daya tinggi dan rendah. Jarak kekuasaan atau bagaimana suatu budaya menerima perbedaan status di antara penduduk juga dapat diperlihatkan dalam bahasa suatu negara. Amerika Serikat adalah budaya jarak kekuasaan rendah dan hierarki organisasi biasanya agak datar. Begitupun dengan Jepang juga adalah budaya jarak jauh yang kuat gelar adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan di antara teman dekat dan anggota keluarga dekat. Selanjutnya ada individualisme dan kolektivisme. Orientasi tidak mengherankan bahwa dalam bahasa Cina, kata yang paling dekat dengan individualisme, Gerenzuyi, sering membawa konotasi negatif dan menyiratkan keegoisan. Sedangkan bahasa Jepang dan Korea, kata-kata untuk referensi diri mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada konteksnya. Bahasa adalah interaksi komunikasi antar budaya. Interaksi antar pribadi. Ketika individu dari budaya yang berbeda terlibat dalam komunikasi, kemungkinan besar satu atau lebih tidak akan menggunakan bahasa ibu mereka. Oleh karena itu, jika menggunakan bahasa sendiri saat berinteraksi dengan non-penutur asli, ada beberapa pertimbangan agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang pertama ada kesadaran, yang kedua tingkat bicara, yang ketiga kosakata, yang keempat monitor umpan balik non-verbal, dan yang terakhir memeriksa. Interpretasi dan terjemahan. Dunia global ada kebutuhan yang meningkat untuk menafsirkan atau menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Sebagai gambaran, PBB menggunakan 6 bahasa resmi, yaitu yang pertama ada Arab, yang kedua Cina, yang ketiga Inggris, yang keempat Prancis, yang kelima Rusia, dan yang terakhir ada Spanyol. Untuk semua rapat dan dokumen untuk mengelola komunikasi dalam 23 bahasa yang berbeda, Badan Administratif Uni Eropa atau UE, Komisi Eropa memiliki Direktorat Jenderal Penafsiran dan Direktorat Jenderal Penerjemah istilah. Penerjemahan cukup sering digunakan dalam arti luas untuk merujuk pada perubahan pesan, tertulis, lisan, atau tanda dari bahasa ke bahasa lain. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pernikahan antar budaya. Pernikahan antar budaya sedang meningkat di seluruh dunia. Banyak masalah di dalam pernikahan campuran, walaupun ada yang relatif tidak berbahaya. Hanya pada kasus jenis makanan, tempat tinggal, atau hari raya apa yang harus dirayakan. Seperti dalam pernikahan manapun, komunikasi adalah sebuah kunci untuk mengelola tantangan ini dan menemukan resolusi yang dapat disepakati bersama. Teknologi komunikasi dan budaya. Teknologi komunikasi modern telah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dengan mudah terhubung melalui pesan dan teks. Internet memungkinkan orang dari budaya yang berbeda untuk berinteraksi melintas jarak yang sangat jauh, meskipun mereka harus menemukan bahasa yang sama. Bentuk-bentuk interaksi lewat internet. Yang pertama itu ada blog, Skype, ruang obrolan, situs jejaring sosial, dan email. Lalu ada pertimbangan bahasa dalam kompetensi antar budaya. Mempelajari bahasa lain mungkin sangat sulit untuk menuntut banyak waktu dan usaha. Tetapi keuntungannya sangat banyak sehingga usaha itu tidak sia-sia. Seperti sebuah pernikahan antar budaya, hidup dengan dua budaya dapat menghasilkan kehidupan yang mungkin jauh lebih kaya. Namun penting dikatakan bahwa tidak ada budaya yang lebih baik dari yang lain. Sama halnya berlaku pula untuk bahasa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.